Halo anak-anak, selamat berjumpa. Saat ini kita akan membahas soal latihan ujian matematika. Untuk soal nomor 1, dari tebing dengan ketinggian 45 meter di atas permukaan sungai, Stephen melempar sebuah batu ke sungai. Batu itu mencapai dasar sungai pada kedalaman 15 meter. Jarak batu dari tebing tempat Stephen melempar sampai dasar sungai adalah titik-titik. Jawabnya, jaraknya yaitu tinggi tebing dari permukaan sungai ditambah jarak permukaan sungai sampai dasar sungai sama dengan 45 meter ditambah 15 meter sama dengan 60 meter. Jadi jarak tinggi tebing dengan dasar sungai adalah 60 meter. Untuk soal nomor 2, perhatikan tabel berikut. Di dalam tabel ada suhu dalam derajat Celcius. Urutan suhu mulai dari yang terdingin adalah titik-titik. Jawabnya adalah urutan suhu dari yang terdingin adalah -12, -6, 0, 8, 9, 10. Untuk soal nomor 3, hasil dari -80 dibagi 5 kali -6 adalah titik-titik. Kita akan jawab yang paling depan, kita kerjakan dulu. -80 dibagi 5 hasilnya -16, kemudian dikalikan -6. -16 kali -6 hasilnya 96. Untuk soal nomor 4, perhatikan garis bilangan berikut. Ada garis bilangan, kemudian ada pertanyaan kalimat matematika yang sesuai dengan garis bilangan tersebut. Kita akan lihat untuk panah yang pertama menunjuk arah ke kiri, berarti min. Ada 4 langkah dari 0, berarti -4. Kemudian ditambah. Panah yang kedua menuju ke kanan, berarti tambahnya dengan bilangan positif. Dari ujung garis anak panah yang pertama itu ada 7 langkah, berarti ditambah 7. Hasilnya sama saja dengan 3. Dapat dilihat dengan garis panah yang ketiga. Jadi kalimat matematikanya adalah -4 ditambah 7 sama dengan 3. Untuk soal nomor 5, pada pagi hari suhu di kota adalah -8 derajat Celcius. Siang hari suhunya naik 12 derajat Celcius. Dan malam hari suhunya turun 6 derajat Celcius. Suhu di kota A saat malam hari adalah titik-titik. Kita akan jawab -8 derajat Celcius ditambah 12 derajat Celcius dikurang 6 derajat Celcius sama dengan -2 derajat Celcius. Jadi suhu di kota A saat malam hari adalah -2 derajat Celcius. Nomor soal 6, hasil dari 40 ditambah 35 dikurang 6 kali 5 dibagi -3 adalah titik-titik. Jawabnya 40 ditambah 35 dikurang 30 dibagi -3 sama dengan 75 dikurang dalam kurung -10 sama dengan 75 tambah 10 sama dengan 85. Untuk soal nomor 7, hasil dari 84/10 ditambah 32/3 dikurang 4/1/6 adalah titik-titik. Kita akan jawab. Bilangan bulat kita jadikan 1 dengan bilangan bulat, kemudian pecahan kita jadikan 1 dengan pecahannya. Nah, sehingga sama dengan 8 ditambah 3 kurang 4 tutup kurung ditambah
buka kurung 4/10 ditambah 2/3 dikurang 1/6 tutup kurung sama dengan 7 ditambah, ini buka kurung, ini penyebutnya kita samakan menjadi 30. Akhirnya menjadi 12/30 ditambah 20/30 dikurang 5/30 sama dengan 7 ditambah 27/30 sama dengan 7 ditambah 9/10, itu kita sederhanakan. Jadi hasilnya adalah 79/10. Untuk soal nomor 8, perhatikan pecahan-pecahan berikut ini. Di sini ada berbagai jenis pecahan, yaitu 1, 1/2, 25%, 0,3, dan 3/5. Kita ada pertanyaan urutan pecahan-pecahan tersebut mulai dari yang terbesar adalah, nah kita akan cari jawabnya dengan mengubah yang kalian suka, boleh menjadikan persen semua atau boleh menjadi pecahan biasa semua, sehingga dihasilkan 1, 1/2, 3/5, 0,3, 25%. Itu urutan mulai dari yang terbesar ke yang kecil. Untuk soal nomor 9, hasil dari 5/6 kali 2, 2/3 dibagi 1,25 adalah titik-titik. Kita akan jawab pecahan campuran dan pecahan desimal kita akan jadikan pecahan biasa dulu, berarti 5/6 kali 8/3 dibagi 125/100 sama dengan 5/6 kali 8/3 dibagi 5/4 sama dengan 5/6 dikali 8/3 dikali 4/5 sama dengan 16/9 sama dengan 1/7/9. Untuk soal nomor 10, Susi membeli 3,5 kg gula, kemudian 2,3 kg gula tersebut dipakai untuk membuat kue. Susi membeli lagi sebanyak 2,25 kg. Gula yang dimiliki Susi sekarang adalah titik-titik. Jawabnya 3,5 dikurang 2,3 ditambah 2,25 sama dengan 3,45. Jadi gula yang dimiliki Susi sekarang adalah 3,45 kg. Untuk soal nomor 11, Ibu membeli 1/5 kg anggur. Setelah ia memakan 3/5 kg dari anggur tersebut, sisanya ia bagikan kepada 3 orang tetangganya. Anggur yang diperoleh tiap tetangga ibu sebanyak titik-titik. Kita akan jawab. Nah, kita buka kurung, 4/1/5 dikurang 3/5 tutup kurung dibagi 3. Pecahan campurannya kita akan rubah menjadi pecahan biasa, berarti buka kurung 21/5 dikurang 3/5 tutup kurung dibagi 3, berarti 18/5 dibagi 3. Kita buat perkalian balik ya, baginya jadi kali, kemudian pecahannya dibalik, penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut, berarti 18/5 dikalikan 1/3. Jadi yang dirubah setelah kali ya. Nah, sama dengan 6/5, sama saja dengan 1/5. Jadi anggur yang diperoleh tiap tetangga adalah 1/5 kg. Untuk soal nomor 12, perhatikan gambar berikut. Unsur lingkaran yang ditunjukkan oleh garis AB adalah titik-titik. Jawabnya adalah garis AB adalah apotema. Untuk soal nomor 13, daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur disebut titik-titik. Jawabnya adalah tembereng.
Untuk soal nomor 14, sebuah roda sepeda diameternya 70 cm. Panjang jari-jari roda tersebut adalah titik-titik. Jawabnya, jari-jari sama dengan diameter dibagi 2. Berarti 70 bagi 2 sama dengan 35. Jadi panjang jari-jari roda sepeda adalah 35 cm. Untuk soal nomor 15, perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar 5 lingkaran dengan jari-jari 14 cm. Pertanyaannya, luas bangun tersebut adalah titik-titik. Jawabnya, luas lingkaran sama dengan pi kali R kali R, sama dengan 22/7 kali 14 kali 14, sama dengan 616. Jadi, luas bangun tersebut adalah 616 cm persegi. Untuk soal nomor 16, perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar setengah lingkaran dengan diameter 14 cm. Pertanyaannya adalah keliling bangun tersebut adalah titik-titik. Jawabnya, kelilingnya sama dengan keliling setengah lingkaran ditambah diameter, sama dengan 1/2 kali pi kali d ditambah diameter, sama dengan 1/2 kali 22/7 kali 14 ditambah 14, sama dengan 22 ditambah 14, sama dengan 36. Jadi keliling bangun tersebut adalah 36 cm. Untuk soal nomor 17, perhatikan gambar berikut. Ada gambar persegi panjang yang ujung-ujungnya ada setengah lingkaran yang masuk. Ditanyakan keliling bangun tersebut. Jawabnya, kelilingnya berarti sama saja dengan 2 kali setengah keliling lingkaran ditambah 2 kali panjang, sama dengan 2 kali 1/2 kali 22/7 kali 14 ditambah 2 kali 20, sama dengan 44 ditambah 40, sama dengan 84. Jadi keliling bangun tersebut adalah 84. Untuk soal nomor 18, permukaan sebuah meja berbentuk lingkaran dengan jari-jari 35 cm akan dipasang pita di sepanjang pinggiran meja. Panjang pita yang diperlukan adalah titik-titik. Jawabnya, panjang pita sama saja dengan keliling lingkaran, sama dengan pi kali R kali 2, sama dengan 22/7 kali 35 kali 2, sama dengan 220. Jadi keliling bangun tersebut adalah 220 cm. Untuk soal nomor 19, di alun-alun terdapat kolam ikan berbentuk lingkaran dengan luas 314 meter persegi. Diameter kolam tersebut adalah titik-titik. Kita akan menggunakan pi sama dengan 3,14. Jawabnya, luas kolam sama saja dengan luas lingkaran. Berarti 314 sama dengan pi kali R kali R, sama dengan 3,14 kali R kali R. 314 dibagi 3,14 sama dengan R kali R, sama dengan 100 itu R kali R, berarti R-nya 10. Nah, diameternya sama saja dengan 2 kali R, sama dengan 2 kali 10 meter, sama dengan 20 meter. Jadi, diameter kolam tersebut adalah 20 meter. Untuk soal nomor 20, sebuah roda berputar sebanyak 10 kali, sehingga panjang lintasan yang telah dilalui roda tersebut adalah 1760 cm. Jari-jari roda tersebut adalah titik-titik cm. Kita akan menggunakan pi-nya sama dengan 22/7. Nah, pertama kita akan jawab, kita akan cari 1 kali lintasan sama dengan 1 kali lingkaran, sama dengan panjang lintasan dibagi 10, sama dengan 1760 dibagi 10, sama dengan 176. Berarti 1 lingkaran kelilingnya adalah 176.
Nah, keliling sama dengan pi kali R kali 2. Berarti 176 sama dengan 22/7 kali R kali 2. R-nya berarti 176 dibagi 22/7 dibagi 2. Sama dengan 176 dikalikan 7/22 kali 1/2. Sama dengan 28. Jadi, jari-jari roda tersebut adalah 28 cm. Soal nomor 21. Perhatikan tabel berikut. Di dalam tabel ada ciri-ciri bangun ruang. Pertanyaannya, pernyataan yang termasuk ciri-ciri prisma ditunjukkan nomor titik-titik. Jawabnya adalah nomor 2, 3, dan 5. Untuk soal nomor 22, perhatikan gambar berikut. Pertanyaannya, pada gambar tersebut yang merupakan bangun ruang limas ditunjukkan nomor titik-titik. Jawabnya adalah nomor 1, 3, dan 5. Untuk soal nomor 23, perhatikan gambar berikut. Bangun pada gambar di atas, jumlah sisi, rusuk, titik sudut adalah titik-titik. Jawabnya, sisinya ada 5, rusuknya ada 9, dan titik sudutnya ada 6. Untuk soal nomor 24, perhatikan ciri-ciri bangun ruang berikut. 1. Mempunyai 3 sisi. 2. Tidak memiliki titik sudut. 3. Mempunyai 2 rusuk yang melengkung. 4. Mempunyai sisi alas yang berbentuk lingkaran. Bangun ruang yang sesuai dengan ciri-ciri tersebut adalah titik-titik. Jawabnya adalah bangun ruang tabung. Untuk soal nomor 25, perhatikan gambar berikut. Di situ ada gambar tabung dengan jari-jari 7 cm, kemudian tinggi tabung 20 cm. Pertanyaannya, volume bangun ruang tersebut. Jawabnya, volume sama dengan luas alas kali tinggi, sama dengan luas lingkaran kali tinggi, sama dengan pi kali R kali R kali T, sama dengan 22/7 kali 7 kali 7 kali 20, sama dengan 3080. Jadi, volume bangun tersebut adalah 3080 cm3. Untuk soal nomor 26, perhatikan gambar berikut. Di situ ada prisma segitiga. Ditanyakan volume bangun ruang tersebut. Jawabnya, volume sama dengan luas alas kali tinggi prisma, sama dengan luas segitiga kali tinggi prisma, sama dengan alas kali tinggi bagi 2 kali tinggi prisma, sama dengan 5 kali 12 bagi 2 kali 20, sama dengan 600. Jadi, volume bangun tersebut adalah 600 cm3. Untuk soal nomor 27, perhatikan gambar berikut. Volume bangun ruang tersebut adalah titik-titik. Jawabnya, volumenya sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi limas, sama dengan 1/3 kali luas persegi panjang kali tinggi limas, sama dengan 1/3 kali P kali L kali T limas. Kemudian sama dengan 1/3 kali 12 kali 6 kali 10, sama dengan 240. Jadi, volume bangun tersebut adalah 240 cm3. Untuk soal nomor 28, perhatikan gambar berikut. Ada gambar balok dengan panjang 20, lebar 12, dan tingginya 10 cm. Luas permukaan bangun ruang tersebut adalah titik-titik. Jawabnya, luas permukaannya sama dengan 2 kali P kali L ditambah 2 kali P kali T ditambah 2 kali L kali T, sama dengan 2 kali 20 kali 12 ditambah 2 kali 20 kali 10 ditambah 2 kali 12 kali 10, sama dengan 480 ditambah 400 ditambah 240, sama dengan 1120. Jadi, luas permukaan bangun tersebut adalah 1120 cm persegi.
Untuk soal nomor 29, perhatikan gambar berikut. Ada gambar balok dengan panjang 20 cm, lebarnya 10, tingginya 15 cm. Ditanyakan volume bangun ruang tersebut. Jawabnya V sama dengan P kali L kali T sama dengan 20 kali 10 kali 15 sama dengan 3000. Jadi volume bangun tersebut adalah 3000 cm3. Untuk soal nomor 30, perhatikan gambar berikut. Ada gambar bangun ruang gabungan, ada kubus dan balok. Volume bangun ruang tersebut adalah titik-titik. Jawabnya volume sama dengan volume kubus ditambah volume balok. Sama dengan rusuk kali rusuk kali rusuk ditambah panjang kali lebar kali tinggi. Sama dengan 5 kali 5 kali 5 ditambah 9 kali 5 kali 18. Sama dengan 125 ditambah 810. Sama dengan 935. Jadi volume bangun tersebut adalah 935 cm. Untuk soal nomor 31, sebuah bak mandi berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 80 cm. Bak mandi tersebut sudah diisi air 1/4 bagiannya. Volume air titik-titik. Jawabnya volume air sama dengan 1/4 kali volume kubus sama dengan 1/4 kali rusuk kali rusuk kali rusuk sama dengan 1/4 kali 80 kali 80 kali 80 sama dengan 128.000 cm3 sama dengan 128 desimeter kubik sama dengan 128 liter. Jadi volume air tersebut adalah 128 liter. Untuk soal nomor 32, Ibu akan membuat 5 buah kubus dari karton dengan panjang rusuk 12 cm. Luas karton yang diperlukan Ibu adalah titik-titik. Jawabnya, karton yang diperlukan sama dengan 5 kali luas permukaan kubus sama dengan 5 kali 6 kali rusuk sama dengan 5 kali 6 kali 12 kali 12 sama dengan 4320. Jadi karton yang diperlukan adalah 4320 cm persegi. Untuk soal nomor 33, perhatikanlah data berat badan dalam kilogram beberapa peserta vaksin di SD Kasih berikut. 35, 35, 34, 36, 37, 34, 35, 33, 36, 35, 37, 37, 35, 36, 37, 33, 37, 34, 35, 36. Modus dari data tersebut adalah titik-titik. Kita tahu kalau modus itu adalah yang sering muncul atau frekuensinya yang paling banyak. Berarti yang paling banyak adalah 35. Di sini muncul 6 kali. Jadi modusnya adalah 35. Untuk soal nomor 34, perhatikan diagram batang berikut. Tampak di situ diagram batang tentang nilai pH dengan banyaknya siswa. Ditanyakan median dari data diagram tersebut. Kita akan jawab, kita akan tulis dulu data yang diurutkan. Untuk nilai 75 ini ada 2, kemudian nilai 80 ada 4, nilai 85 ada 5, kemudian nilai 90 ada 3. Nah, median sama saja dengan nilai tengah. Urutan nilai tengah sama saja dengan banyaknya data tambah 1 dibagi 2. Sama dengan 14 tambah 1 bagi 2, hasilnya 15 bagi 2, 7,5. Nilai tengah berarti di antara urutan 7 dan 8. Sama dengan data urutan 7 ditambah data urutan 8 dibagi 2. 85 ditambah 85 dibagi 2 sama dengan 85. Jadi medianya adalah 85. Nomor soal 35. Data hasil pengukuran berat badan dari 40 siswa kelas 6 dalam kilogram sebagai berikut. 4 anak berat badannya 30 kg,
7 anak berat badannya 33 kg, 10 anak beratnya 34 kg, 5 anak beratnya 35 kg, 6 anak beratnya 31 kg, dan sisanya beratnya adalah 32 kg. Modus dari data di atas adalah titik-titik. Modus adalah data yang sering muncul, yang frekuensinya paling banyak, yaitu berat badan 34 kg. Jadi modusnya 34 kg. Untuk soal nomor 36, perhatikan diagram batang berikut. Di sini ada diagram batang tentang banyaknya sepatu yang terjual pada bulan tertentu. Hasil penjualan sepatu di toko murah selama bulan Agustus sampai Desember 2021. Nah, disajikan dalam diagram tersebut. Nah, ditanyakan rata-rata penjualan sepatu per bulan. Jawabnya rata-ratanya sama saja dengan jumlah total dibagi banyaknya data. Berarti sama dengan 260 ditambah 300 ditambah 325 ditambah 270 ditambah 300 dibagi 5. Hasilnya adalah 291. Jadi rata-rata penjualan sepatu adalah 291. Untuk soal nomor 37. Berikut data pengukuran kaos Bina Iman siswa SD Kasih. Di sini ada tabel ukuran kaos S ada 10 siswa, M 40 siswa, L 15, XL 25, XXL 30. Nah, diagram lingkaran yang sesuai dengan data tersebut adalah titik-titik. Kita akan cari dulu bagian masing-masing ukuran dalam bentuk derajat. Berarti kita cari itu dulu total siswanya ini ada 120. Berarti untuk ukuran S ini bagiannya adalah 10/120 dikalikan 360 derajat sama dengan 30 derajat. Kemudian yang ukuran M 40/120 dikalikan 360 derajat sama dengan 120 derajat. Kemudian yang L 15/120 kalikan 360 derajat sama dengan 45 derajat. Kemudian yang XL 25/120 kali 360 derajat sama dengan 75 derajat. Kemudian yang XXL itu sama dengan 30/120 kali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Jadi jawabnya, gambarnya seperti yang terlihat. Untuk soal nomor 38, perhatikan diagram lingkaran berikut. Ini ada diagram lingkaran tentang hasil panen ya. Kopinya ada 10%, jagungnya 20%, padinya 25%, kedelainya 15%, tehnya 30%. Jika hasil panen kedelai 3 kuintal, maka selisih hasil panen teh dan kopi adalah titik-titik. Kita cari bagian selisihnya dulu dari teh dan kopi, berarti 30% dikurangi 10% sama dengan 20%. Nah, selisih hasil panen dalam bentuk beratnya berarti 20% per 15% kali 3 kuintal sama dengan 4 kuintal. Jadi, selisih panen teh dengan kopi adalah 4 kuintal. Untuk soal nomor 39, berikut data hasil nilai ulangan siswa kelas 6 SD berkat 70, 70, 50, 90, 100, 70, 80, 90, 80, 60, 60, 70. Median dari data nilai ulangan di atas adalah titik-titik. Jawabnya median itu sama saja dengan nilai tengah. Kita cari dulu urutan nilai tengah. Sama saja dengan banyaknya data tambah 1 bagi 2. Datanya ada 12, berarti 12 tambah 1 bagi 2, 13 bagi 2 sama dengan 6,5. Berarti medianya ada di urutan 6 dan 7. Data diurutkan dulu. Berarti 50, 60, 60, 70, 70, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100. Dan medianya berarti di data urutan 6 ditambah data urutan 7 bagi 2. Berarti 70 tambah 70 bagi 2. 140 bagi 2 berarti 70. Jadi medianya adalah 70. Untuk soal nomor 40,
Rata-rata tinggi badan dari 6 orang adalah 160 cm. Kemudian datang seorang anak bergabung sehingga rata-rata tinggi badan menjadi 161 cm. Tinggi badan anak yang baru bergabung adalah titik-titik centimeter. Jawabnya, kita cari dulu jumlah tinggi badan dari 6 orang. Berarti sama saja dengan 6 kali 160 sama dengan 960. Kemudian kita cari jumlah tinggi badan setelah ada 1 orang bergabung. Berarti 7 kali 161 sama dengan 1127. Tinggi badan orang yang baru ditambahkan sama dengan total tinggi badan 7 orang dikurangi total tinggi badan 6 orang sama dengan 1127 dikurangi 960 sama dengan 167. Jadi tinggi badan orang yang ditambahkan adalah 167 cm. Nah, anak-anak, demikianlah tadi pembahasan soal-soal latihan ujian. Selamat belajar. Semoga kalian nanti bisa menyelesaikan atau menjawab soal ujian dengan mudah. Terima kasih.